penting dalam kemajuan suatu bangsa. Salah satu negara dengan sistem pembiayaan terbaik di Asia Tenggara adalah negara Thailand. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Thailand. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Silmia Rahmatika dengan NPM 0622015891. Saya Fadila Nisanurani dengan NPM 0622015901. Saya Zubaida Sadia Ulul Asmi dengan NPM 0622015931. Saya Aisyah Nurul Fala, NPM 0622015571. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi pembiayaan kesehatan di negara Thailand. Pembiayaan kesehatan adalah dasar kemampuan sistem kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembiayaan kesehatan memacu fungsi sistem kesehatan yang bersangkutan dengan mobilisasi, akumulasi, dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat. Secara individual dan kolektif di sistem kesehatan, tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk membuat dana tersedia serta untuk mengatur hak intensif keuangan untuk penyedia untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses kesehatan yang efektif dan perawatan kesehatan pribadi. Selanjutnya, sistem pembiayaan kesehatan di seluruh dunia tentu memiliki perbedaan tergantung pada sumber pendapatan negara maupun bagaimana kondisi negara tersebut. Healthcare Index pada tahun 2021 menyatakan bahwa Thailand masuk ke dalam peringkat 13 negara dengan sistem pembiayaan kesehatan yang terbaik di dunia. Paling tertinggi di tingkat ASEAN. Disusul Singapura peringkat ke-23 dan Malaysia peringkat ke-34. Thailand memiliki nilai pelayanan kesehatan publik dengan sangat baik. Yang pertama, pada tahun 1990-an, Thailand memulai sistem jaminan kesehatan mencakup 16% dari populasi, yaitu pegawai negeri dan pekerja formal. Pada tahun 2002, seluruh penduduk yang diperkirakan sudah memenuhi di angka 75% dari total keseluruhan penduduk, Thailand sudah mencapai UHC sebagai sistem kesehatan di negaranya. Pada tahun 2009, penduduk Indonesia sebanyak 30 Di tahun 2009, penduduk Indonesia sebanyak 30,1% untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Di tahun 2009, penduduk Indonesia sebanyak 30,1% mendapatkan pelayanan kesehatan masih menggunakan uang secara out of pocket. Lalu, Thailand dalam mencapai sistem kesehatan yang UHC atau Universal Health Coverage, masyarakatnya sebanyak 99% dan dilindungi oleh 3 skema. Yang pertama adalah UHC itu sendiri atau Universal Health Coverage, yaitu cakupan semestanya sebanyak 75%. Yang kedua adalah Social Health Insurance for Formal Private Sector, yaitu skema asuransi kesehatan untuk pegawai swasta sebesar 20%. Dan yang ketiga adalah Civil Servant Medical Benefit Scheme, yaitu skema asuransi kesehatan untuk PNS sebesar 5%. Lalu strategi yang digunakan oleh negara Thailand untuk mencapai sistem pembiayaan kesehatan yang baik dengan menghilangkan kendala keuangan dengan memperluas skema UHC, yaitu dilakukan dengan penggabungan kartu asuransi dengan identitas lain bagi yang belum punya asuransi. Sistem pelayanan rujukan merupakan sistem pelayanan kesehatan yang sudah diterapkan oleh negara Thailand. Sistem tersebut dimulai dari primary care unit sebanyak lebih dari sama dengan 8.000 PCU. Lalu di rumah sakit distrik, baik rumah sakit sekunder ataupun rumah sakit tersier sebanyak 800 unit. Sedangkan di level provinsi atau rumah sakit, baik preventif ataupun promotif, PCU ini harus mempunyai standar pelayanan minimum yang diterapkan secara nasional. Pemerintah Thailand juga memberikan kesempatan
bagi kader-kader tenaga kesehatan untuk membuka lowongan sebesar-besarnya bagi tenaga kesehatan yang ingin mengabdi di pedesaan. Selain itu, pemerintah Thailand juga memberikan kesempatan bagi putra ataupun putri daerah untuk disekolahkan di Fakultas Kesehatan, di mana nantinya setelah mereka lulus, mereka akan ditempatkan di daerah asal mereka sebagai tenaga kesehatan dan mereka juga akan diberikan insentif yang memadai. Selain itu, jumlah tenaga medis di Thailand lebih banyak daripada di Indonesia. Sedangkan persentase tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara Thailand. Di Indonesia terdapat 20 dari 100.000 penduduk, sedangkan di Thailand hanya 1 per 100.000 penduduknya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Indonesia masih memprioritaskan pelayanan tingkat pertama untuk menjangkau masyarakat di daerah. Sedangkan di Thailand sudah tidak memprioritaskan atau sudah tidak mempunyai akses pelayanan tingkat pertama sehingga lebih memprioritaskan pelayanan di tingkat lanjut. Keberhasilan Thailand dapat dilihat dari rumah sakit mereka, rumah sakit internasional di Bangkok yang bernama Bumrungrad International Hospital yang mengusung tema bintang 5. Rumah sakit ini didesain dengan nuansa yang modern tanpa ada aroma obat yang menyengat. Perawat dan juga dokter dilatih dengan prosedur internasional dengan perawatan dan alat yang canggih. Ada faktor penentuan keberhasilan, itu ada 4, yaitu ada kebijakan kesehatan, infrastruktur kesehatan, UHC, dan kualitas pelayanan. Pada tahun 2024, pembiayaan kesehatan di Thailand melalui skema Universal Coverage Scheme atau UCS memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama yaitu cakupan universal yang cukup luas, yaitu UCS mencakup hampir 100% populasi Thailand menyediakan akses layanan kesehatan untuk warga negaranya. Yang kedua, ada kemampuan layanan digital, yaitu penggunaan telemedicine dan konsultasi jarak jauh membantu mengurangi tekanan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada efisiensi anggaran, yaitu pengelolaan anggaran yang baik, memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan. Yang keempat, itu ada kekurangan. Thailand menghadapi 5 masalah dalam penerapan sistem kesehatan di negaranya. Yang pertama, ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Yang kedua, perbedaan layanan antar daerah. Yang ketiga, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dalam perlindungan kesehatan yang memadai, terutama bagi kaum miskin. Skema ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, skema tunjangan kesehatan pegawai negara sipil. Yang kedua, skema jaminan sosial untuk karyawan swasta. Yang ketiga, skema 30 bat untuk golongan yang lain. Yang keempat, ada kekurangan perlindungan kesehatan terutama pada kaum miskin. Dan yang terakhir, ada warga di negara terpencil tanpa akses perawatan. Selanjutnya, perbandingan pembiayaan kesehatan di Thailand dan di Indonesia. Untuk jenisnya sendiri, di Indonesia itu ada yang namanya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Dan untuk di Thailand ada yang namanya Universal Health Coverage. Di UHC ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada Civil Servants Medical Benefit Scheme. Yang kedua ada Social Security Scheme. Yang ketiga Universal Coverage Scheme. Dan yang keempat Voluntary Health Insurance. Untuk tabel perbedaan dari pembiayaan kesehatan di Indonesia dan Thailand, untuk di Indonesia sendiri tadi ada Jaminan Kesehatan Nasional, di mana kepesertaannya itu seluruh warga Indonesia dan pemerintahan itu sendiri. Untuk pembiayaannya ada iuran perseorangan, lalu ada juga dari badan perusahaan dan dari pemerintah. Nah, di JKN itu untuk pelayanannya ada di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ada di pelayanan vaskes primer, sekunder, dan tersier. Untuk di Thailand, jenisnya yang pertama tadi ada Civil Servants Medical Benefit Scheme untuk karyawan pemerintahan dan keluarga. Sumber pembiayaannya ini dari pajak, lalu pelayanannya ini bisa ada di kuratif dan rehabilitatif yang disediakan di rumah sakit. Selanjutnya ada Voluntary Health Insurance. Sasarannya yaitu masyarakat sukarela. Dan untuk pembiayaannya berasal dari premi masyarakat yang ikut. Untuk pelayanannya
bidang kuratif dan rehabilitatif di rumah sakit. Sekian dari kelompok 1, kurang